Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model-model pembelajaran inovatif. Teori belajar, dasar model pembelajaran, dan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi sebagai pedoman bagi dosen dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Ciri-ciri penting pengajaran langsung itu, yang pertama, landasan teori, pengembangan teori, hasil belajar, ciri pengajaran, karakteristik lingkungan, psikologi perilaku, pengetahuan deklaratif, presentasi, dan memonstrasi yang jelas dari materi belajar, terstruktur secara ketat di lingkungan berpusat pada dosen atau guru. Model pembelajaran itu pendekatan pembelajaran, yang pertama, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik dan taktik pembelajaran. 3 jenis pengetahuan. Yang pertama, deklaratif. Definisinya yaitu pengetahuan tentang sesuatu. Prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan menggunakan pengetahuan prosedural dan deklaratif tertentu. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pelajar, pengajar, dan bahan ajar. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar yang digunakan untuk membantu peserta didik satu dengan peserta didik lain dalam mempelajari materi. Hasil-hasil yang dikembangkan oleh pembelajaran kooperatif. Hasil belajar lebih tinggi dan meningkatkan daya serap. Penggunaan tingkat strategi penalaran yang lebih tinggi dan meningkatkan kompetensi penalaran kritis. Yang ketiga, kemampuan lebih besar dalam membaca situasi dari perspektif orang lain. Yang keempat, hasil belajar lebih tinggi dan motivasi intrinsik lebih besar. Hasil-hasil yang dikembangkan oleh pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hubungan dengan teman sejawat lebih positif. Yang kedua, menerima dan mendukung tanpa memandang suku, jenis kelamin, kemampuan, perbedaan kelas sosial, atau kondisi-kondisi cacat badan. Pembelajaran kooperatif ada 5 unsur dasar. Yang pertama, ketergantungan positif. Yang kedua, interaktif tatap muka. Yang ketiga, tanggung jawab individual. Yang keempat, keterampilan. Yang kelima, pemrosesan kelompok. Model pembelajaran berdasarkan masalah. Ciri-ciri khusus model pembelajaran masalah itu, yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Hasil belajar yang hendak dicapai melalui proses belajar masalah itu, yang pertama, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, memodelkan peran orang dewasa. Yang ketiga, menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri.
macam-macam metode pembelajaran. Metode ceramah itu menuntut secara lisan oleh guru pada mahasiswa di depan kelas. Metode tanya jawab, metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Metode diskusi, dosen memberikan pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, metode kerja kelompok. Dengan metode ini, mahasiswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Prodi PGSD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.